keseluruhan materi enzim. Mulai dari enzim yang berupa protein sama gus prostetik yang berupa koenzim atau kofaktor, cara kerja dengan cara menurunkan efek aktivasi sehingga mempercepat reaksi, kita spesifik yang telah kamu ungkap dalam bentuk dua teori, log and key cytosipas. Kemudian kita telah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi, dan ternyata kalian telah menonton video eksperimen percobaan menggunakan enzim katalase. Kemudian kita telah menuntaskan pula katabolisme. Kita contohkan itu adalah katabolisme karbohidrat. Itu bisa berbentuk respirasi yang aerob menggunakan oksigen. Yang itu kemarin kita tuntaskan dalam 4 tahapan dari glikolisis. Itu terbentuk apa, kemudian dia mengalami rekapitulasi, apa yang terjadi, siklus Krebs sampai terakhir elektron, yang itu pada akhirnya menguraikan C6H12O6 dan 6O2 menjadi 6CO2 sama 6H2O dan terakhir jumlah 36 ATP. Kita juga telah membahas bagaimana itu kalau tanpa oksigen, yang ternyata dikenal dengan istilah respirasi anaerob atau proses dengan fermentasi. Itu bisa dua, kemarin itu saya contohkan dengan pembuatan tape, itu adalah fermentasi alkohol. Bisa pula kalau pada tubuh kita angkat dengan olahraga, maka bisa jadi fermentasi asam laktat. Kemudian juga kita telah menyinggung untuk katabolisme yang melibatkan lemak ataupun protein, intinya kedua zat ini akan dipecah dulu menjadi senyawa asetil-CoA. Kalau sudah seperti ini, maka nanti maksudnya adalah ke siklus Krebs. Penjelasan serupa, nanti pada akhirnya akan dilakukan transfer elektron dari NADH sama FADH untuk menjadi ATP. Nah, sekarang kita akan fokus untuk membahas ini. Mana sih tandai? Oh, ini. Kita membahas ini. Ini adalah materi terakhir dari metabolisme. Baik. Untuk anabolisme itu adalah contohnya adalah fotosintesis. Kita akan coba langsung menuju ke materinya metabolisme, anabolisme. Nah, ini. Contohnya dari anabolisme itu adalah fotosintesis. Fotosintesis itu berlangsung dalam dua tahapan. Yang pertama adalah reaksi terang, yang kedua adalah reaksi gelap. Kita simak dulu untuk reaksi terang. Nah, itu seperti ini. Coba carikan gambar sing bening, Rek. Biasanya cowok-cowok itu senang sing bening-bening. sumpah kayak kumis lele nggak sih? Kumis lele, kumis lele. Oh my god. Duh, sama aja. Nah, cek. 5. Nah, ini sebenarnya serupa dengan gambarnya, cuma dia agak lebih jelas tulisannya. Kita memiliki reaksi utama fotosintesis, yakni ini semoga cukup. Reaksi utama adalah CO2 sejumlah 6 ditambah 6H2O dirangkai menjadi C6H12O6 plus 6O2. Dengan adanya klorofil, kemudian sinar matahari,
Baik. Ini adalah reaksi kimia fotosintesis ya. Tumbuhan melewati stomatanya itu memasukkan CO2. Air dari dalam tanah masuk ke dalam silim untuk diarahkan ke daun pula. Sehingga antara CO2 sama H2O itu bisa jadi di waktu bersamaan terdapat di sel daun. Daun memiliki organel dengan nama kloroplas yang mengandung klorofil yang bisa menangkap energi sinar matahari untuk merangkai dua senyawa ini menjadi C6H12O6 atau karbohidrat dan O2 yang dilepaskan. Itulah mengapa pada saat siang hari kalau kamu berdiam di bawah pohon itu sangat sejuk. Mengapa? Ada O2 yang dilepaskan oleh tumbuhan ketika melakukan fotosintesis. Reaksi yang barusan saya tuliskan ini, yang kalau saya kasih kotak warna hijau ini adalah reaksi fotosintesis. Kalau tanda panahnya iki tak balik, rek. Tanda panah sing putus-putus lho, rek. Iki rek tak balik. Menjadi reaksi apa? Nah, kita pakai garis putus-putus ini kan reaksi fotosintesis. Tapi saya nggak pakai putus-putus ini, tanda panahnya tak balik, tak hilang no klorofil ambil sinar matahari ini. Katabolisme. Tepat sekali katabolisme karbohidrat jadi C6H12O6 dan O2 menjadi CO2 sama 6H2O plus 36 ATP di sini. Maka nanti di dalam reaksi-reaksi yang di sana ada reaksi terang sama gelap itu pun akan terjadi kebalikannya katabolisme karbohidrat. Oke, yang pertama itu adalah reaksi terang. Yang itu ada di dalam gambar yang saya sharekan itu, Rek. Bagaimana kita memulainya? Yang pertama adalah fokuskan pada bagian yang atas ini. Kelihatan ya kursor saya ya. Yang atas ini itulah organel yang disebut dengan kloroplas. Kalau kita kembalikan ke materi biologi kelas 11, apa itu kloroplas? Itu kan seperti ini dia. Nah, itu bisa dipilih salah satu. Kita ambil contoh adalah ini, wis. Kloroplas itu memiliki dua membran. Membran luar sama membran dalam. Yang dalam terjadi pelekukan ke dalam membentuk kesatuan ini disebut dengan tilakoid ini. Dan tumpukan tilakoid yang bertumpuk seperti ini, layaknya tumpukan koin ini disebut dengan grana. Sementara ruangan-ruangan yang lain yang tidak ditempati oleh tilakoid atau grana ini, itu disebut dengan stroma berisi cairan. Dan dari gambar ini tadi, kita bisa tahu, di kloroplas ada struktur seperti tumpukan cincin ini, itu terjadi reaksi terang. Sementara yang di luar cincin itu terjadi di luar tumpukan koin itu terjadi reaksi gelap. Jadi dari sini bisa kamu ketahui bahwa reaksi terang itu terjadi di grana, sementara reaksi gelap itu terjadi di stroma atau cairannya kloroplas. Baik, ingat kloroplas itu punya klorofil. Dan ternyata klorofil itu bukan bekerja sendiri-sendiri, enggak. Tetapi dia menjadi satu kesatuan dengan protein disebut dengan fotosistem. Gitu. Tulisan ini fotosistem. Duh, pakai tulisannya. Fotosistem. Itu tulisannya. Jadi satu bulatan gini itu klorofil. Dia terikat dengan beberapa klorofil yang lain dengan protein menjadi fotosistem. Dan dia itu tersebar menempel pada grana seperti ini. Di sini ada dua fotosistem, yakni fotosistem 2 dan fotosistem 1 atau fotosistem 1, fotosistem 2, terserah kalian menyebutkannya yang mana. Dia yang nomor 1 atau dia satunya yang nomor 1. Apa bedanya fotosistem 1 sama fotosistem 2? Selain yang diprioritaskan misalnya.
Apa bedanya fotosistem 1 sama fotosistem 2? Ada transport elektron kedua misalnya. Yang Ke satu. Ke satu ada transport elektron, Ki. Kalau yang kedua? Nggak ada. ada juga. Oh, ada juga. Berarti nggak membedakan. Apa bedanya antara fotosistem 1 sama fotosistem 2? Jumlah P-nya misalnya. Jumlah P. P. Di sini ada keterangan fotosistem 1 itu P700. Sementara fotosistem 2 itu 680. Jadi itu adalah singkatan. P itu singkatan fotosistem. Jadi ini fotosistem 680, ini fotosistem 700. Coba hitung ini jumlah lingkarannya nih. Yuk, apa bedanya? Udah dihitung jumlah bulutannya? Ketemu bedanya? Apa bedanya? Ketemu belum? P680 sama P700. Ketemu bedanya? Nggak ada bedanya, Bang Moro. Jumlah bulutannya apakah sama? Sama. Jumlah bulutan ini loh. Sama. Apakah sama? 2, 3, 4, 4. 3, 2. Sama. Apa yang beda? Jumlah bulutannya dimiliki P700 sama P680 apakah sama? Sama. Oh ya, berarti itu nggak membedakan. Oh, Yang membedakan antara P680 dan P700 itu adalah iki loh, Rek. Iki apa sih, Rek? Loh, kok iki sih? Itu dong. arah datangnya cahaya. Cahaya matahari Oh. Ini kan dari kiri apa kanan sini itu kan ini. Iya kan? Itu kan hasil cahaya matahari itu kan. Karena cahaya matahari itu kan ada 7 warna. Yakni dari merah sampai ungu kan. Dan itu semua berbeda apanya? Kilo. Oh, salah aku. Apa? Gelombang. Jadi panjang gelombang cahaya paling pendek itu merah untuk yang dapat diamati dengan mata. Yang lain lebih dari itu ada, ultraviolet dan sebagainya. Yang lebih panjang dalam tangan itu adalah ungu. Dan angka 680 sama 700 itu sebagai penanda. Disitulah panjang gelombang cahayanya, yakni 680 nanometer dan 700 nanometer. Dan di antara 7 warna itu ternyata adalah panjang 680 itu adalah warna merah. 700 itu adalah warna jingga. Jadi yang dipakai fotosintesis itu bukan cahaya hijau, tetapi cahaya merah sama cahaya jingga. Terus? Jadi kalau ada pertanyaan, kalau tumbuhan dikenakan cahaya lampu, apakah bisa berfotosintesis? Ya bisa, selama memenuhi panjang gelombang 680 nanometer dan 700 nanometer. Jadi makna angka 700 sama 680 itu adalah panjang gelombang cahaya
yang dapat ditangkap oleh fotosistem tersebut. Gitu. Itu maknanya. Nah, sekarang kita bicara detailnya sekarang. Baik. Ketika ada suatu fotosistem yang di sana terdapat banyak klorofil seperti ini, itu ketika terkena Ig-Rek, maka pada panjang gelombang sekian itu menyebabkan ketidakstabilan elektron terluar dari satu klorofil itu. Maka terjadi adalah dua elektron akan terlempar keluar. Kita tidak usah bingung membahas kemana nasib dua elektron ini. Yang kita bahas adalah nasib fotosistem 2 yang sekarang berarti dia posisinya kekurangan elektron. Benar nggak? Iya. Karena dua elektronnya terlempar keluar. Maka yang terjadi pada fotosistem 2 adalah gimana caranya fotosistem 2 harus mendapatkan kembali dua elektron. Karena dia kehilangan dua elektron ketika kena cahaya matahari. Untungnya di fotosistem 2 itu mengandung enzim yang dapat memecah H2O menjadi 2H+ dan setengah O2. Kalau ada reaksi kimia, H2O terurai menjadi 2H+ dan setengah O2. Kalau ini ada plus seperti ini, berarti kan belum setara, Rek. Ini kan reaksinya belum setimbang. Kan? Mengapa kok belum setimbang? Loh, apa sih? Yang sebelah kiri muatannya 0, sebelah kanan muatannya plus 2. Ini. Kan belum setimbang. Maka biar setimbang plus 2E. kali. Nah, inilah yang menambal dua elektron yang kurang pada fotosistem 2. Nah, ini. Maka sekarang fotosistem 2 telah terpenuhi lengkap jumlah elektronnya. Ditambahnya di situ juga bisa. Iya. Kan tadi terlempar. Ya, jadi ini kan terlempar dua elektron nih. Berarti kan ini kekurangan dua elektron. Maka dia mendapatkannya dari dua elektron yang didapatkan hasil pemecahan H2O menjadi 2H+ sama setengah O2. Nih, sampai sini cukup? Cukup, guys? Cukup ya? Oke. Sekarang kita bicara nasib dua elektron yang terlempar dari fotosistem 2. Dua elektron ini itu ditangkap oleh akseptor primer. Coba, akseptor primer itu sebenarnya memiliki elektron yang lengkap. Ketika dia dikasih 2, ya dia kelebihan 2 elektron. Kecenderungan suatu atom itu kan berharap elektron terluar itu kan stabil, paling apa ya ibaratnya? Kan paling luar kan saja kan 2 terus 8 itu kan, Rek. Jadi ketika dia itu dikasih 2 elektron, maka dia nggak mau kelebihan elektron. Sama dia, makanya jawaban adalah dia akan membuang 2 elektron dikasihkan untuk ditangkap oleh plastoquinon. Plastoquinon ketika ketambahan 2 elektron juga nggak mau. Nanti dia menjadi nggak stabil, kelebihan elektron. Maka akan mengasihkannya ke kompleks sitokrom. Iki loh, Rek. Iki wis pernah kamu pelajari sebelumnya. Gitu. Kompleks sitokrom. Rek, dek Tugu kan ono SMA telu, SMA 1, sampai SMA 4. Bisakah disebut dengan kompleks SMA di sana? Bisa. Bisa. Nek ono iki, Rek. Iki lho.
Nah, ini saya mbak pelajari sebelumnya. Apakah ini dapat disebut dengan kompleks sitokrom? Bisa. Bisa. Oke, coba amati. Ketika elektron melewati kompleks sitokrom, dibentuk apa kira? ATP. ATP. Maka itu pun berlaku di sini tadi. 5. Tuh. Nah, ini. Nah, ketika melewati kompleks sitokrom, ya dibentuk ATP. Jadi ketika melewati sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A akan dibentuk ATP. Ini ATP. Dari sitokrom A dikasihkan ke plastosin. Plastosin kelebihan elektron nggak mau. Kita simpan dulu di sini. Maka kini kita memiliki informasi di sini plastosin kelebihan 2 elektron dari sini tadi. Oke, kita lihat di fotosistem 1. Ternyata dalam waktu yang bersamaan, ketika fotosistem 2 terkena sinar matahari, fotosistem 1 itu juga terkena sinar matahari yang sama. Maka berlaku dong, 2 elektronnya akan terlempar keluar. Kita nggak bicara ini dulu, kita bicara nasib fotosistem 1 yang kehilangan 2 elektron. Bedanya, fotosistem 1 tidak ada enzim yang memecah H2O menjadi 2H+ sama setengah O2. Berarti, bagaimana dia mendapatkan 2 elektron? Dari plastosin. Sehingga pada saat 2 elektronnya itu sudah pindah ke sini, ini telah terpenuhi dengan lengkap, ini pun sudah tidak kelebihan 2 elektron, kita bicara 2 elektron yang terlempar dari fotosistem 1. Ternyata ditangkap oleh primer. Primer kelebihan elektron dikasihkan ke ferredoksin. Ferredoksin kelebihan elektron dikasihkan ke NADP+. Iki lek ditambah 2 elektron 2 elektron kan menjadi NADP pangkat min. Iya kan, Rek? Gini kan? Duh, kok kan dia menjadi gini. Kalau iki ditambahkan 2 hidrogen ini, nah ini yang dihasilkan dari pemecahan H2O tadi, nah iki kan menjadi NADPH2+ yang satu hanya dilepaskan, iki maka menjadi NADH. Jadi iki ditambah iki dilepaskan 1 hidrogennya, maka menjadi NADPH. Sampai sini paham? Paham belum? Sampai sini paham belum, Rek? Berarti di sini tuh penerima elektron terakhir itu adalah NADP+. Sampai sini paham belum? Ini kamu nggak paham. Ayo, sampai sini paham apa belum? Yang bawah itu dibuang, Mister. Iya. Plus yang bawah. Dan nanti dia akan terlibat di dalam situs-situs berikutnya. Tapi intinya kita di sini menemukan bahwa 2 elektron terakhir ini loh, kan yang terakhir nih, ditangkap oleh NADP+. Menjadi NADP min, ditambahkan hidrogen jadi NADPH plus H+. Oke, sampai sini paham belum? Oke,
Sekarang kita bicara inti dari rasa terang itu lapo lek ngono. Kita langsung aja simpulkan di sini. Fotosintesis. Tahap pertama adalah reaksi terang. Pada rasa terang ini intinya kan terjadi perpindahan elektron kan. Pada saat kita membahas glikolisis, ternyata di sana itu juga ada reaksi kimia. Tetapi yang difokus adalah bahan bakunya apa menjadi apa. Bahan bakunya glukosa menjadi asam pirufat. Gitu kan? Nah sekarang untuk reaksi terang, fotosintesis itu ada dua bahan baku. Bahan bakunya ada CO2 sama H2O. Lek dari yang sudah kita bahas ini tadi, kira-kira bahan manakah yang diolah pertama? H2O. H2O, ini mangkan. Nah, ini kan. H2O dia kan? Dipecah. Dipecah. Pecah itu lisis. Pecahnya dia karena apa? Cahaya. Cahaya itu foto. Maka bisa kita katakan ya namanya reaksi terang itu adalah terjadi Fotolisis. tepat sekali. Kalau kita identifikasi hasil fotolisis air itu adalah 2H+ yang pada akhirnya ditangkap oleh NADP+ menjadi NADPH dan juga adanya oksigen. Oksigen ternyata itu merupakan hasil akhir. Nah, ini. Jadi nggak dibahas, mau itu dilepaskan sebagai hasil akhir. Nah, kita bicara selain terjadi fotolisis air, kita harus bicara zat apa saja yang dibentuk. Ingat, dibentuk itu setelahnya tanda panah. Ono apa ya? ATP. ATP tepat sekali. Apalagi? NADPH. Tepat sekali. Jadi ini adalah sebagai hasil yang dihasilkan selama reaksi terang. Jadi setelahnya tanda panah. Oksigen bisa. Oksigen, ya, tapi kan dia dilepaskan sebagai gas buang dari fotosintesis. Jadi kita menemukan iki dan iki yang nanti akan dilakukan pengolahan berikutnya. Ini benar, ada lagi di sisi oksigen. Nah, itu dilepaskan sebagai gas buang. Coba perhatikan dan kamu kritisi. Asal mulanya elektron pada reaksi terang itu dari mana sih? Pemikiran air kan? H2O kan? Terakhir diterima oleh NADPH. NADPH. Soalnya tanda panahnya ke situ. Lihat tanda panah kamu balik, yo dari sini menuju ke air. Ya tenang. Nih. Loh, dari ini terakhir menuju ke air. Jadi pokoknya fotosintesis itu reaksi itu kebalikannya dari yang kita bahas di katabolisme karbohidrat. Oke, cukup ya. Jadi sekarang tak
lanjutkan ke reaksi gelap. Oh, bentar. Ada lagi nih. Naik. Waduh, kok lucu ini gambar. Iki mana gambar pertama kayak gini ya. Saya tak hilangkan beberapa gambar ini. Yes. Perjalanan elektron itu bisa berlangsung mengikuti tanda panah ini. Dari fotosistem 2, kemudian ke kompositokrom menuju fotosistem 1, mengarahkannya ke atas ini, terakhir ditangkap oleh NADP plus menjadi NADPH. Tetapi bisa pula seperti ini. Nah, ini. Jadi fotosistem 2 ke primer, sitokrom, fotosistem 1, tapi dibalik nomornya ini. Jadi aliran elektron itu bisa berlangsung mengikuti tanda panah pink. Nah, ini kayak pink ya. Nah, bisa pula tanda panah biru. Apa bedanya tanda panah biru sampai tanda panah pink? Yang biru nggak ada NADP plus. Tepat sekali. Kalau mengikuti tanda panah biru, dibentuk ATP tok. Ini bagian. Tapi mengikuti tanda panah pink, selain dibentuk ATP, nah, dibentuk ATP, juga dibentuk NADP. Inilah yang disebut dengan aliran elektron siklik dan non-siklik. Kalau siklik itu komputer siklus, berarti yang garis biru. Kalau tanda panah biru, berarti disebut dengan aliran elektron yang siklik. Kalau tanda panah pink, aliran elektron yang non-siklik. Nah, ini pernah ditanyakan di soal UTBK. Bedanya aliran elektron siklik sama non-siklik. Intinya, kalau dia itu berlangsung secara non-siklik, dibentuk ATP dan juga NADPH. Nah, kalau elektron yang siklik, hanya dibentuk ATP saja. Mana yang terjadi, Mister? Kedua-duanya terjadi. Mengapa ATP sama NADPH itu merupakan bahan baku untuk reaksi gelap? Dan kebutuhan ATP itu lebih banyak daripada NADPH. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke tahapan yang kedua, yakni reaksi gelap. Sesuai gambar, kita hapus mana yang kalian? Sesuai dengan gambar yang pertama, disinilah terjadi reaksi gelap atau siklus Calvin pada bagian yang cair atau stroma. Dan seperti ini tahapannya.
Mirip siklus Krebs. Nah, siklus Krebs kan asetil diurai dari CO2. Berarti ini dibalik, CO2 dirangkai. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Di dalam stroma sudah ada senyawa C5 dengan nama ribulosa bifosfat atau disingkat RUBP. Sejumlah 3 molekul. C-nya ada 5. Lek ono senyawa C5 ketambahan karbon siji. C berapa? C6. 6. C6. C6 KB itu kilo. Nah, ini kan 3C6. Berarti ini kan C6 pertama. Ini C6 pertama nih. C6 kedua, C6 ketiga. Masing-masing tak petal jadi 2. Kan menjadi C3. Ada berapa C3? 2. 6. 6. Namanya 6 fosfogliserat. Fosfatnya mek siji. Ki. ATP menjadi ADP. Apa yang hilang dari ATP? Fosfat. Fosfatnya ditangkap oleh 3 fosfogliserat di C nomor 1, maka menjadi 1,3 bifosfogliserat. Ini penampakan. Fosfate di nomor 1 dihilangkan. Satu lengan kosong diisi oleh hidrogen. Hasil pengubahan NADPH menjadi NAD+ sama H+. H+ ditangkap oleh fosfogliserat, fosfatnya dikeluarkan, maka menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Ini penampakannya. KB 6. 1 disimpan, tersisa 5. C3 KB 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diubah menjadi C5. Ono pirang molekul? C3 KB 5. Diubah menjadi C5. Pirang molekul? 15. 3. Balik dari 3 molekul ribulosa bifosfat yang siap untuk mengubah 3 CO2 sisanya. Kan bahan bakunya kan 6 CO2. Nek 3 CO2 dibentuk 1 G3P untuk disimpan. Lah nek 6 CO2 berapa G3P? 2. 2. Maka ada C3, G3P pertama, C3, G3P kedua. Kalau digabung menjadi C berapa? C pirogi? 6. 6H12O6. Dengan nama glukosa. Berarti dari sini kita tahu nih, oh ternyata gelap adalah membentuk glukosa. Iya. Namun secara keseluruhan, secara detail itu adalah terjadi peristiwa iki lho. Karbon itu dirangkai. Dirangkai itu namanya fiksasi. Sehingga reaksi gelap itu dapat pula disebut sebagai hasilnya adalah glukosa. Cuma 2 reaksi untuk fotosintesis. Misalnya, pokoknya kalau kamu paham katabolisme untuk materi anabolisme, insya Allah belum tentu. Cukup, itu adalah seluruh materi metabolisme. Berarti kita sudah menuntaskan keseluruhannya ya, bahwa untuk metabolisme itu yang pertama adalah terjadi secara enzimatis dan merupakan reaksi kimia di dalam tubuh secara enzimatis. Makanya di satu itu disinggung dulu enzim. Terus macamnya ada 2, katabolisme sama anabolisme. Katabolisme itu perombakan senyawa, anabolisme penyusunan senyawa.
Contoh katabolisme adalah respirasi, baik itu respirasi yang aerob ataupun anaerob dengan reaksi yang sudah kita bahas tuntas. Adapun contoh dari anabolisme adalah fotosintesis yang belum kita bahas, ada dua reaksi terang sama gelap. Cukup ya? Oke, sudah 11.30 untuk pertemuan berikutnya. Ini materi yang sangat seru banget. Saya bilang seru banget, mengapa? Yang selama ini kamu sering menggunakan satu jawaban sebagai jawaban multiple pertanyaan. Kayak mengapa kok orang buat kritik, mengapa kok orang buat doimu kok lurus? Karena kamu sebut gen. Nah, minggu depan kita akan membahas gen. Gen itu kayak gimana sih? Kok gen itu menetapkan penampakan pada tubuh kita itu nanti kayak gimana? Itu nanti kita bahas dalam berikutnya. Bismillah, tetap semangat. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.